Salam dalam Karmel, sahabat sekalian, selamat bertemu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, berjumpa. Selamat malam, selamat berjumpa. Kami berdua adalah calon kat ulang. Oke, nanti jadi tidak kedengaran. Oke, saya Romo Faramaget Okarn. Dan apakah saya perlu memperkenalkan diri? Om, sudahlah. Saya Pater. Oh ya, Romo Pater. Oh ya, saya Pater Framaget Okarn. Terima kasih sudah membetulkan saya. Oke. Dan saya Pater Ancis Koten Okarn. Oke, dan kami adalah Karmelit. Oke, saya kira mau sambungnya. Dan kami adalah Indro Warkop. Oke, senang sekali kami bisa menjumpai para sahabat sekalian di rumah, dimanapun berada, di rumah, di pasar, di tempat kerja, di mana saja yang Kebun bisa. ya, Kebun. musim kerja kebun sekarang ya. Di kampung, di Larantuka, Iya, di Larantuka, di Nagi. di Momere juga, di mana-mana. Di mana-mana. Kecuali di tempat yang tidak ada kebun, itu orang tidak kerja kebun. Kecuali di surga. Ada kebun anggur Tuhan. Oh iya ya. Oke, pada kesempatan ini kami berdua ada di satu konten baru yang tampil di Karmel IT Channel, dan kami berdua sendiri belum tahu ini konten akan diberi judul apa. Nanti teman-teman silakan komen di kolom komentar. Kira-kira mau dikasih judul apa? Atau Pak Transi sudah ada ide untuk judul konten ini? Saya belum ada ide apa-apa. Kudus ngeri. Kudus sekali maksudnya. Kudus Iya. Ngeri itu artinya Kudus kudus ngeri. sekali. Kudus banget. Jadi jangan bohong. Oh iya, benar. Oke. Nanti- Nanti dititit. Iya. Oke. Dan sore hari ini sore lagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bercerita. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Pater Ancis juga akan menceritakan Iya. pengalamannya tentang masa yang sedang kita lewati ini. Masa Prapaskah, Prapaskah, atau masa puasa dan pantang, retret agung selama 40 hari, atau masa membarui diri. terlalu banyak. Iya, Oke. iya, iya. Nah, sebagai orang Katolik tentu kita mulai dari beberapa hari yang lalu kita sudah menerima abu, dan di beberapa gereja, di beberapa keuskupan sudah ada banyak perbedaan. Ya. Kalau dulu orang terima abunya itu diterimakan ke dahi, diberi tanda salib. Sekarang sudah berubah dengan kondisi kita pandemi COVID-19, sehingga abu itu ditaburkan di kepala, letakkan di ubun-ubun di ubun-ubun ya. kepala. Tetap tandanya sama, tanda pertobatan, tanda bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Meskipun caranya berbeda ya. Oke, iya. Nah, Pak Francis, waktu Pak Francis dulu masih kecil, ini kita mulai ngobrol. Ya. Waktu Pak Francis dulu masih kecil itu, puasa dan pantang bagaimana? Puasa dan pantang Di rumah, masih, waktu di rumah masih ya. kecil. Oh ya, masih kecil dulu. Kalau omong puasa dan pantang, kita itu orang tua tuh selalu mengingatkan. Memang mereka omong pantang dan puasa ya, tapi kan kita tidak mengerti pantang puasa itu apa, apalagi anak-anak kecil di kampung lagi kan. Itu biasanya orang tua cuma mengingatkan begini. Kalau kita pantang dan puasa itu, kalau masa prapaskah itu tidak boleh makan garam, sayur itu tidak boleh campur dengan garam. Atau tidak boleh makan daging. Padahal kita tidak pernah makan daging ya di kampung, jarang sekali makan daging. Iya. Tapi tiba-tiba disuruh jangan makan daging. Ya sekedar itu. Jadi orang tua tidak ada penjelasan lebih tentang apa itu puasa, pantang. Tapi orang tua tuh hanya sekedar memberi hal-hal yang praktis seperti itu, dan kita juga paham seperti itu. Tidak boleh makan garam, tidak boleh makan yang daging dan lain sebagainya. Berarti tidak makan semua. Segala-galanya. Yang benar. Jadi ya dalam kebiasaan di kampung dulu masih kecil tuh seperti itu. Kami anak-anak itu dilarang cuma jangan makan garam dan juga jangan makan daging ya.
Oh, itu Aneh hanya- juga ya, padahal tidak pernah makan daging juga. Jarang-jarang Itu maksudnya. di Larantuka, Ya, dilarang di juga di kampung. kampung ya. Kampung apa sih namanya? Kampung Lewotala. Oke, orang-orang Lewotala selamat bertemu. Kalau ada yang nonton dan harus nonton. Oke. Jadi itu pengalaman Pak Transit. Kalau saya Pak Transit tidak tanya saya itu masalah. Oh ya, kalau tapi saya jawab Pater sendiri bagaimana? terus. Saya jawab sendiri. Oke. Jadi kalau saya di waktu kecil pantang dan puasa ya kurang lebih sama ya. Jadi tidak ada penjelasan yang sejelas-jelasnya Ya, yang membedakan antara ini pantang, ini puasa Ya. dan harus buat apa dengan itu. Ya. Pokoknya waktu itu ya sudah, tidak boleh garam, tidak boleh daging. Itu Itu, ya, itu di saya kampung kira biasanya begitu. banyak Mungkin pengalaman sahabat sekalian juga, di rumah yang menonton ini juga Punya pengalaman punya yang pengalaman sama ya. yang kurang lebih sama Ya, bahwa pantang dan puasa waktu kecil dijelaskan kepada seorang anak kecil di zaman itu. Ya, Tahun ya. berapa masih kecil? Saya sekitar 90-an lah. Pater mungkin 70-an kah? Saya juga 90-an lah. Oke. Tapi kelihatannya 70-an ya. Hati-hati, body shaming di YouTube berbahaya. Oke. Kemudian, nah itu masih ke waktu masih kecil. Tapi orang Ya, tua di bagaimana pada saat itu? Orang tua menunjukkan contoh atau mereka hanya omong lalu mereka tidak itu. Oh ya ya. Orang tua tuh benar-benar mereka menunjukkan contoh. Mereka jadi waktu makan itu mama itu masak sayur tapi ada garamnya tapi dikurangi. Tidak sama sekali Tadi karena katanya tidak ada garam, sekarang dikurangi. karena kita kan anak-anak kalau mau makan garam. kalau tanpa garam kan tidak enak di Ya, kampung ya. kan maunya harus ada garam. Hanya dikurangi, mama bilang harus dikurangi kalau masa prapaskah itu puasa pantang itu seperti ini. Itu seperti ini. Jadi bapak mama itu mereka omong dan mereka buat ajar hal-hal yang sederhana seperti itu. Dan kami anak-anak ikut saja biasanya. Bapak mama kudus betul. Tidak kudus-kudus amat juga tapi aturan gereja sedikit ikut lah. Oke, itu Petra Ancis. Kalau saya, lagi-lagi saya tidak ditanya. Oh, minta maaf Tapi ya, Pak. tidak apa-apa, saya tetap menjawab. Saya seperti tamu ya, tamu. Padahal kita sama-sama host Sama-sama sebenarnya. host. Kalau saya orang tua, kalau bapak ya, Iya kalau bapak. ini mereka sudah Pater di- dari Maumere kan? ya Oh di- iya, dari face-nya ya. ya. Kelihatan. Oke lah. Supaya orang tahu bahwa saya orang tadi saya sudah jelas Oh, bahwa saya iya, orang betul, Larantuka. betul. Pater kan Betul. belum Kalau di kampung saya di Maumere ya di bagaimana? Habi, saya tidak mau menyebut Maumere karena tapi Habi itu masih wilayah dekat kota. Oh, Karena kami ya. masih bisa melihat bandara, bisa melihat pesawat terbang. Oh iya, Kalau kami saya cuma cerita dengar dulu saja, saya ya. masih kecil itu. Saya masih kecil dulu itu biasanya pergi ke bandara. Belum ada pagarnya waktu Nonton itu ya? bandara Franseda. Nonton pesawatnya. Bukan hanya nonton pesawat tapi kami cari itu apa gelas-gelas yang sisa dari itu untuk Dari- dibawa pulang ke kampung ke Habi. Kelas sisa-sisa apa dari penumpang dari snack pesawat-pesawat yang penumpang. dulu ya, saya tidak usah sebut pesawat apa. Pesawat-pesawat itu sudah tidak ada lagi. Sudah apa? Oh sudah- berarti kami pergi ke sana ke bandara itu lalu ambil itu barang-barang itu untuk dibawa ke rumah, lalu gelas-gelas ya, barang-barang bekas ya. main-main di sana. Berarti itu Oke, sisa tadi sampah saya dari mau ngomong pesawat apa ya? tadi? Itu sampai pesawat. Waktu kecil di Habib. Di bandara. Bapak saya itu, kok di bandara? Tadi kan dari bandara. Iya, kemudian dari ke bandara kampung. sekarang ke rumah. Nah, di rumah itu Bapak dan Mama. Kalau Mama itu sedikit lebih religius karena dekat dengan sedikit lebih religius ya. Oh, iya. Kalau Bapak itu sedikit lebih Sedikit, namanya? bukan religius ya. tidak begitu menghayati hidup doa dengan baik dan sebagainya. Iya. Tapi sebagai anak kecil saya lihat itu dia Ya. dia Pada kalau umumnya ya, mama itu biasanya ajar anak-anak berdoa nah, dan lain itu. sebagainya. Seperti juga bapak saya. Nah, penghayatan puasa mereka juga saya tidak begitu melihat cukup mencolok, tapi memang mereka juga kadang-kadang hanya mengingatkan seperti itu. Jadi Iya. intinya bahwa pada hari Jumat, setiap hari Jumat selama masa prapaskah itu tidak ada daging. Jadi hanya makan nasi dengan sayur yang Tanpa garam. garam atau sedikit seperti itu. Nah, pengalaman berbeda ketika sudah masuk ke seminari. Pak Trancis masuk seminari tahun Saya masuk seminari itu tahun 2003. Sekitar Agustus
September itu sudah tiba di Sumba. Karena saya dulu seminarinya di Sumba, seminari Sinar Buana di Sumba Barat Daya. Ya. Oke. Nah, waktu di seminari itu kan pasti berbeda ya soal Ya. penghayatan prapaskah, pantang dan puasa. Itu bagaimana? Di seminari itu ya kita memang diajar, sudah sedikit lebih tahu berkaitan dengan apa itu puasa, apa itu pantang dan lain sebagainya. Tetapi namanya kan kita masih anak-anak ya, anak-anak SMP, kemudian SMA juga masih remaja dan lain sebagainya. Kita tahu sih, tetapi memang para pembina itu mengajarkan seperti yang juga orang tua ajarkan kepada kita dulu. Hanya sedikit lebih lebih mengerti betul apa itu Pantang dan puasa. Tetapi sekali lagi penghayatannya ada ya, tetapinya. penghayatannya tindakan-tindakan nyata itu kadang kita tidak buat. Apalagi kita di asrama kan puasanya. Kalau kita omong soal pantang dan puasa, rupanya kita pantang dan puasa setiap hari ya. Ya, daging jarang. Daging jarang. Bukan daging jarang ya. Kalau daging jarang, ya. daging jarang kuda. itu daging kuda. Maksudnya daging jarang. Jarang makan. untuk dimakan ya. Lalu ikan, ya syukur-syukur kalau ada ikan. Syukur ya. Kalau ada kiriman dari rumah, dikirimi makanan baru bisa makan itu. Ya. Makan yang sedikit istimewa. Ya, sehingga kalau mau omong soal bagaimana kita terapkan betul-betul pantang dan puasa, kita tahu maknanya, mulai mengerti, oh ternyata pantang, puasanya seperti itu. Tapi untuk penghayatannya, untuk melakukannya setiap hari itu, ya seperti saya katakan tadi, namanya hidup berasrama ya, mungkin teman-teman, saudara-saudara punya pengalaman hal yang sama berkaitan dengan pantang dan puasa di seminari, di asrama. Oke, Pater Ancis ini sukanya tertawa. Iya, tertawa. Sehat. Tertawa itu sehat. Menyehatkan. Kita punya tema jadi kemana-mana. Nah, kemudian setelah di seminari menengah 6 tahun itu ya. 6 tahun. Kalau saya itu seminarinya dulu di Bunda Segala Bangsa, seminari di Kota Maumere letaknya. Lalu kemudian lanjut ke seminari Mateloko. Jadi merasakan dua situasi yang berbeda, dua seminari yang berbeda. Ya. Tetapi dengan penghayatan puasa dan pantang yang sama. Ya seperti Pater Ancis jelaskan tadi, jadi tidak mutlak penuh karena masih anak-anak dan selalu merasa puasa dan pantang itu sebagai satu beban yang memberatkan. Nah, tetapi tetap harus dilaksanakan. Ya. Apalagi di seminari menengah itu biasanya ada kebiasaan untuk setiap hari Jumat kan biasanya ada jadwal tidur siang, tapi selama masa prapaskah itu selalu jadi kesempatan untuk ada kegiatan untuk pekerjaan. Jadi pekerjaan biasanya untuk disebut dosa ya. Disebut ya dosa banyak. Dosa banyak harus kerja. Di sini dengan kerja. Orang yang tidak bekerja jangan dia makan. Kalau ngomong tentang makan. Jadi lapar saya. Oke, jadi itu ya. Penghayatannya tetap dilaksanakan, tetap dibuat, tapi merasa itu seperti beban tetapi tetap dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan hati-hati tidak lama dikeluarkan dari seminari. Ya, karena kan aturan toh. Aturan, kalau itu aturan maka kita harus buat. Nah, kemudian Pater Ancis kan di Sumba, di seminari Sumba. Di Sumba. Lalu kemudian masuknya ke Karmel. Saya di seminari Mateloko itu di Bejawa. Masuknya ke Karmel juga. Nah, kalau di Karmel itu bagaimana? Ketika awal-awal masuk seperti apa? Ketika di Karmel awal-awal masuk itu di novisiat, ternyata kita tahu betul puasa itu seperti ini. Kemudian pantang tuh seperti ini. Seperti ini itu yang bagaimana? Seperti ini, seperti itu. Ya, jadi ketika sudah berbeda ya, ketika kita masih di seminari dan ketika kita sudah masuk di biara, dalam kehidupan biara, itu kita benar-benar tahu betul, ternyata pantang itu apa ya pantang ya? Tuhan, tadi gayanya sudah bagus sekali. Pantang itu apa? Tanya lagi saya. Saya kan mesti tanya Pater Ancis. Oh iya.